Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini studio utama Radar Tasikmalaya TV penuh dan putih gitu ya. Ada apakah gerangan? Nanti kita akan cari tahu. Dan saya Umi Pramudia malam hari ini sedang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Malam Jumat tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Minggu kemarin kita bertemu lagi dan malam hari ini alhamdulillah saya bisa kembali menyapa Anda. Saya ingin mengucapkan selamat malam dan semoga sehat untuk pemirsa Radar TV yang ada dimanapun Anda berada, yang ada di Kota Banjar, di Ciamis, di Kota Kabupaten Tasikmalaya. Malam hari ini yang sedang menyaksikan, semoga tetap sehat dan tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan tentu saja malam hari ini tidak seperti biasa. Kalau minggu-minggu kemarin kita ditemani dengan Asep ya, dan malam hari ini ada yang berbeda. Insya Allah untuk selanjutnya di minggu ketiga ya, di akhir bulan, setiap satu bulan itu Asep akan mengisi 3 episode, sedangkan satu episodenya kita akan hadirkan yang berbeda. Itu tidak hanya Asep aja. Ini juga merupakan kita bentuk apresiasi untuk pemirsa Radar TV supaya kita bisa lebih mengetahui bagaimanakah Islam itu bisa mendamaikan kita. Malam hari ini kita akan membahas mengenai menyikap tafsir surah Al-Fatihah, dan untuk yang akan menjelaskannya, saya pikir ini pemirsa di rumah sudah tidak asing lagi ya, apalagi semua alumnus yang pernah mesantren di tempat ini pasti mengetahui siapa sosok yang satu ini. Ya, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Pagendingan. Tentu saja beliau adalah Syekh Muhammad Fatur Rahman. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya juga kaget ini ternyata di studio boleh diambil gambarnya. Sesak sekali karena tadi saya ternyata ini para yang para jamaah yang suka ikut juga di ngaji sama Syekh gitu ya? Iya, jadi diinformasikan kami mengisi pengajian di berbagai daerah, baik yang ada di Kabupaten Tasik, di kota maupun juga di Ciamis. Jadi mereka ini pingin ikut langsung, ingin hadir langsung di studio Radar TV ini. Sebentar, ini yang paling jauh kira-kira dari Ciamis nggak kira-kira? Dari Tasik udah pasti ya? Yang dari kabupaten, dari mana Pak? Ya Allah subhanallah, dari Pangandaran. Alhamdulillah bisa hadir. Jam berapa dari Pangandaran Pak? Jam 4. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Yang jauh, yang paling jauh dari mana lagi kira-kira ini? Ada dari Kabupaten Tasikmalaya ada? Ciawi. Kemudian dari yang paling luar biasa dari Pangandaran, kali Kota pasti ada ya? Iya. Salopa ada mana coba Salopa? Waduh, masih Akang itu tadi Salopa. Terima kasih Kang sudah hadir ya. Baik. Ya, tema kita malam hari cukup menarik, yaitu menyikap tafsir Al-Fatihah. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang pemirsa di rumah yang dimanapun berada, silakan Anda bisa berpartisipasi dengan tema malam hari ini, yaitu menyikap tafsir Al-Fatihah. SMS-nya boleh di SMS-in, ada di layar kaca Anda. Ini silakan dicatat dulu ataupun telepon nanti di segmen ketiga kita angkat di 310156. Baiklah, kita akan mulai membahas ini mengenai menyikap tafsir Al-Fatihah. Silakan Syekh, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, makasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia, kita akan membahas satu kajian yang sangat penting sekali untuk mengetahui Islam yang sempurna, Islam yang mulia, Islam yang komprehensif ajarannya. Tentu harus melalui pintunya terlebih dahulu. Ada pembukanya. Nah, maka surah Al-Fatihah ini dari 114 surah atau surat yang lainnya disebut surat Al-Fatihah.
ketika kita membuka Al-Quran, maka surat yang pertama yang akan kita temukan adalah surat Al-Fatihah. Walaupun dari sisi turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, bahwa surah Al-Fatihah itu tidak turun awal, tidak turun sebagai surat yang pertama. Sebab kita maklumi surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Nah, kenapa surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang pertama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan Allah untuk menempatkan surat Al-Fatihah ini di awal surat-surat yang lainnya, sesuai dengan namanya. Maka ada beberapa nama dari surat Al-Fatihah ini. Al-Fatihah artinya pembuka. Untuk mengetahui kandungan Al-Quran yang dalam, yang luas, maka surat Al-Fatihah pembukanya. Masuk lewat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan nama Ummul Kitab, yang artinya adalah induknya Al-Quran, atau disebut juga blueprintnya Al-Quran. Ketiga, surat Al-Fatihah juga disebut, yaitu artinya munajat. Munajat itu kalau bahasa anak-anak muda curhat, mencurahkan isi hati kepada Allah. Sebab ada kalimat-kalimat yang dibimbingkan ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah. Demikianlah nama-nama surat Al-Fatihah itu, sesuai dengan fungsi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian surat Al-Fatihah ini berbeda dengan surat yang lain. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah ini turunnya tidak di bumi. Berbeda dengan 113 surat yang lainnya. Tapi surat Al-Fatihah itu turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inikah salah satu dari keunggulan surat Al-Fatihah. Nah, adapun kandungan surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini, kita awali dengan dengan ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada beberapa ulama yang berbeda bahwa Bismillah ini adalah tidak termasuk pada ayat surat Al-Fatihah ini. Akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim ini baik disebut sebagai salah satu ayat yang pertama ataupun sebatas fasol untuk memisah dengan surat-surat yang lain. Akan tetapi penting sekali bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan bahwa Allah ini mengangkat dari 99 asma'nya ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi 2 nama yang sering diangkat oleh Allah. Sehingga kalau kita melihat konten isi Al-Quran, maka Bismillahirrahmanirrahim ini diulang 114 kali, ditulis 114 kali di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya, di dalam mengatur makhluk-makhluknya, penuh dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Karena 2 nama itu diambil atau mustaq minhunya, sumber akar katanya adalah dari rahmat. Jadi rahmat Allah. Maka pantaslah kalau agama ini beserta nabi yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, inilah ayat yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah itu salah satu namanya Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Ada pembeda, walaupun sama-sama dari rahmat. Kalau Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang diberikan, pemberian Allah kepada siapa saja makhluknya. Dan pemberiannya itu bahkan tanpa diawali permintaan. Contoh misalnya, ini yang hadir di sini jamaah sekalian, waktu lahir ke muka bumi ini pernah ngisi formulir dulu nggak? Dikira ada yang ngisi. Kayak BPJS gitu. Iya, kayak BPJS. Atau jadi caleg gitu. Iya. Nah,
kita hadir ke muka bumi ini dilengkapi jasmani dan rohani kita tanpa kita memohon kepada Allah, tapi Allah beri. Ini menunjukkan Ar-Rahman. Allah memberi tanpa kita meminta, bahkan tanpa kita usaha. Nah, rahmat ini diberikan oleh Allah sebagai bentuk pemberian. Yang kedua ada Ar-Rahim, yaitu Allah menyayangi. Nah, menyayangi ini hanya terbatas kepada hamba-hambanya yang mau beriman, yang mau beribadah kepadanya. Maka akan mendapatkan rahmat yang luas, rahmat yang hakiki, dan rahmat yang abadi sampai nanti disambung di akhirat. Namanya adalah sayangnya Allah. Ya, baik saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena kita harus istirahat dulu sejenak. Ini masih panjang ya pembahasannya. Dan untuk pemirsa di rumah, silakan yang mau berpartisipasi bersama kita, SMS-nya sudah kita buka dari layar kaca Anda, ataupun nanti teleponnya untuk segmen ketiga insya Allah kita angkat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati dan para mustami malam hari ini yang ada di studio utama Radar Tasikmalaya TV masih dari Jamaah Pondok Pesantren Al Idrisiyah. Masih semangat, Pak? Masih semangat, harus ya. Masih jam 8:30. Nanti kita selesainya jam 12, Pak. Bohong, kelamaan, nanti setengah 10. Baik. Untuk pemirsa di rumah ini juga saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS-nya. Silakan aja, nanti kita akan karena tidak semuanya SMS bisa kebacakan, enggak semuanya karena terlalu banyak. Kalau bacain SMS-nya sampai subuh juga ini nggak bakalan selesai. Tapi nanti kita lanjutkan dulu untuk pembahasan. Tadi kan baru masuk ada yang menafsirkan bahwa Bismillah itu juga masuk di surat Al-Fatihah. Ada juga enggak? Bisa dilanjutkan lagi. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi di awal bahwa surat Al-Fatihah ini disebut juga munajat. Artinya permohonan hamba kepada Allah. Artinya bahwa dalam surat Al-Fatihah ini Allah mengajarkan bagaimana sih minta yang benar. Ibarat bikin proposal. Nah, maka ayat yang kedua Allah mengajarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala kebaikan milik Allah. Allah adalah posisinya sebagai Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemelihara, penguasa, pemilik dari seluruh alam semesta. Alamin artinya semua makhluk. Di ayat yang kedua ini Allah mengajarkan kalau meminta jangan langsung. Tetapi kita puji dulu yang akan kita pinta. Karena kita akan meminta kepada Allah, kita harus puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, segala kebaikan milik Allah. Nah, Allah mengajarkan ketika kita meminta, mengajukan permohonan, kita terlebih dahulu pujilah yang akan kita minta. Karena dalam surat Al-Fatihah ini kita akan meminta kepada Allah yang segala-galanya, yang sempurna, yang mutlak. Maka Allah adalah pemilik dari seluruh pujian, seluruh kebaikan. Maka kita diajarkan kalau kebaikan itu dari Allah. Ini etika. Kalau keburukan jangan cari kambing hitam. Tetapi introspeksi diri bahwa keburukan itu datang dari kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik pujian, pemilik kebaikan. Sehingga kalau kita datang kebaikan, pastikan itu dari Allah. Jangan lihat diri. Kalau lihat diri nanti merasa jasa kita, merasa kebaikan kita, merasa usaha kita, nantinya bisa menepuk dada. Nah, Allah mengajarkan bahwa segala pujian, segala kebaikan adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Supaya ketika kebaikan datang kepada kita, pujian datang kepada kita, kita tidak sombong, kita tidak menepuk dada, kita tidak takabur.
Tapi kembalikan lagi kepada pemilik yang hakiki, pemilik yang sesungguhnya. Pujian, kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menegaskan bahwa Allah adalah sebagai Rabb. Allah adalah sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pemelihara dari seluruh alam semesta. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah lah pencipta, pemelihara, penguasa dari seluruh alam semesta. Ini kalau kita lihat pemirsa sekalian, dulu konon kabarnya di abad ketiga sebelum Masehi, orang yang berpikir disebutnya filosof, orang yang banyak mikir. Nah, mereka sudah berpikir 3 abad sebelum Masehi, siapa sih yang menciptakan kita? Siapa sih yang menciptakan bumi ini? Bahkan ketika melihat ke langit, siapa sih yang menciptakan jagat raya? Planet-planet, bintang-bintang. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mendasar. Maka pertanyaan ini mereka tidak bisa menjawab, hanya sampai kepada wajib meyakini bahwa pasti ada sang pencipta, ada sang pemelihara, ada sang pengatur dari seluruh alam semesta ini bisa harmonis, bergerak, tidak mungkin tanpa adanya sang pencipta. Sampai di situ. Pikiran kita, pikiran filosof tidak sampai kepada siapa sang pencipta itu. Mereka menyerah. Maka yang akan menjawab adalah Allah sendiri. Maka Allah menurunkan risalahnya. Allah menurunkan agama yang diturunkan kepada para nabi. Untuk menjelaskan siapa pencipta. Jadi untuk menjelaskan Allah, makhluk tidak akan mampu menjelaskan Tuhan. Maka Allah sendiri yang harus menjelaskan secara lengkap Allah itu sendiri. Baik, ini sebelum dilanjutkan, ini kan surah Al-Fatihah ini sering kita baca bahkan paling sering istilahnya gitu. Bahkan di dalam sholat menjadi rukun qauli. Nah, kan dengan aktivitas atau kehidupan global kita gitu. Kira-kira kaitan yang paling erat surah Al-Fatihah ini dengan kehidupan kita apa? Ya, justru karena surat Al-Fatihah ini kan yang menjadi pembuka. Kalau kita ingin tahu Allah, ingin tahu agama Allah yang sempurna, yang lengkap, maka kita akan mendapatkan penjelasan yang konkret, yang jelas dari surat Al-Fatihah ini. Contoh misalnya, di dalam keseharian kita sering rumusnya salah. Contoh misalnya kita punya target, kita punya keinginan, apalagi hari ini, yang nyalek deg-degan. Yang nyalek ini sering kena penyakit stres. Kenapa? Kenapa? Karena biayanya besar. Ya. Rumusnya salah. Jadi kewajiban Allah yaitu mentakdirkan dipikul. Kewajibannya sendiri berdoa dan berusaha diabaikan karena kecapean. Mikul apa? Mikul kewajiban Allah. Ketika ia ingin bersilaturahmi, ketika ingin datang ke konstituen, ke dapilnya, dia mikir, jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Jangan-jangan ini membuang energi saja. Nanti enggak jadi, enggak duduk, begitu. Nah, jadi akhirnya kewajiban dia, ya, untuk beribadah, termasuk misalnya dia pingin duduk di kursi, tenaganya habis, energinya habis. Sebab apa? Memikul kewajiban Allah. Bayangkan, kewajiban Allah dipikul. Sebab mentakdirkan itu kewajiban Allah sepenuhnya, yang punya otoritas Allah. Ini menarik sih. Kalau misalkan sekarang kan memang lagi masanya gitu ya, orang turun ke masyarakat untuk mendapatkan simpati. Berarti kalau misalkan tugas manusia untuk berdoa dan berusaha itu berapa persen kira-kira? Karena kan tadi juga beban yang harusnya Allah tanggung justru ditanggung sama orang itu sendiri, malah stres, bisa aja seperti itu. Berarti doa sama usaha ini gimana kira-kira? Sebetulnya kewajiban kita itu kan berikhtiar dan berdoa.
Berikhtiar adalah usaha lahiriah kita, doa usaha batiniah kita. Itu nggak di persen-persen. Ya. Artinya bahwa harus ideal dan maksimal. Ikhtiar kita harus maksimal, doa kita harus maksimal. Dan itulah wilayah atau domain kewajiban kita. Nah, mengenai jadi atau tidak jadinya, jangan dipikul sama kita. Itu kewajiban Allah. Nah, kalau takdir nanti menimpa itu kebaikan, itu bifadlihi, karunia Allah. Ya. Kalaupun nanti takdirnya ternyata buruk, gak sesuai dengan kita, biadlihi, dengan adilnya Allah. Kenapa? Ya banyak caleg itu datang ke pesantren, ke toko, datangnya silaturahminya hanya ketika butuh saja. Jadi 4 tahun, 5 tahun yang lalu nggak tahu kemana. Gitu. Silaturahminya kemana gitu? Silaturahminya nggak ada. Gitu. Jadi sistem kebut. Ya. Nah ini salah jadinya. Gitu. Jadi sudah serahkan takdir Allah, bahwa Allah lah yang punya otoritas untuk mentakdirkan. Baik, kita bacakan dulu SMS nih yang sudah masuk, dan untuk pemirsa di rumah juga silakan SMS-nya boleh dikirimin. Ini yang paling pertama masuk. Ini ada, nggak ada namanya, nomor endingnya 171. Kalau misalkan SMS kita, maksudnya namanya dicantumin, jadi bisa kita sapa gitu ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana mengatasi perselisihan di antara umat Islam mengenai perbedaan menafsirkan surah Al-Fatihah? Tadi sebenarnya sedikit sudah dibahas juga. Ya baik, memang masalah perselisihan ini tidak akan bisa dibendung. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran, karena As-Sunnah, karena Islam ini luas dan dalam. Jadi tidak bisa dimonopoli oleh seseorang. Saya ingat pernyataannya yang sangat indah, yang sangat bijaksana, namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ia pernah menyampaikan ketika melihat Al-Quran, beliau menyatakan Al-Qur'anu mazala bikron. Ini bukan porno ini. Al-Quran itu selamanya perawan. Apa maksudnya? Maksudnya sudah ditafsirkan, sudah dijelaskan oleh Nabi, maka membutuhkan penafsiran-penafsiran yang lain, yang kontekstual, yang kekinian. Makanya adalah para pewarisnya, ada al-ulama yang membidangi itu. Sehingga ditafsirkan gak habis-habis. Jadi tadi Sayyidina Ali ini menggambarkan Quran ini bagaikan perawan lagi gitu. Jadi Al-Quran itu butuh penafsiran lagi, butuh penjelasan lagi. Setiap zaman membutuhkan, sebab memang Al-Quran sebagai wahyu yang sempurna dan Allah pelihara sampai hari kiamat. Sementara problematika kehidupan terus mengalir, tambah banyak, tambah kompleks. Maka Al-Quran akan mampu menjawab tantangan zaman. Kenapa? Karena akan terus penafsiran itu akan hadir untuk menjawab dalam konteks kekinian. Baik. Dan ini juga dalam artian bahasanya kurang tepat, bukan untuk diperselisihkan ya. Betul. Jadi Al-Quran itu untuk dipelajari. Ketika ada perselisihan, yang terpenting itu ada argumentasi. Jadi kalau misalnya Al-Quran kan wilayahnya ilmu-ilmu Al-Quran, penafsiran. Kita lihat referensinya. Banyak ulama-ulama yang menghadirkan ilmu-ilmu Al-Quran termasuk penafsiran Al-Quran. Nah kita bisa melihat di situ. Jadi perbedaan itu bukan untuk diperselisihkan, apalagi menjadi ajang untuk permusuhan. Baik. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi nanti dengan pembahasan kita malam hari ini mengenai menyikapi tafsir Al-Fatihah. Untuk itu pemirsa di rumah, SMS-nya silakan aja, masih kita buka. Yang munafon insya Allah di segmen ketika kita angkat, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.
Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Silakan yang mau SMS masih kita tunggu, nanti kita akan bacakan. Tapi sebelum kita membacakan SMS yang sudah masuk, ini para mustami dari jamaah Pondok Pesantren Al Idris ada yang ingin bertanya. Tapi yang dari Pangandaran masih semangat ya kira-kira ini? Masih. Jauh ini, saya dari Pangandaran, jam 4 dia berangkat. Waduh. Sebentar, ini yang di depan nih, ada yang ingin bertanya. Silakan, dengan siapa Kang namanya Kang? Nama saya Daud Burhani dari Cisayong. Dari Cisayong. Iya. Jauh juga sih sebenarnya dari Iya, Indonesia. cukup jauh. Silakan Kang, mau bertanya apa ke saya ini? Ya, tadi saya menjelaskan tentang surat Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama. Ada juga kita kenal yaitu dengan sebutan Sab'ul Masani. Ini mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan Sab'ul Masani. Kemudian kita dengar imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu ketika sholat yang dijaharkan bacaannya langsung kepada hamdalah. Nah, ini mohon penjelasan apa itu berpendapat basmalah tidak masuk ayat suratul Fatihah, sedangkan tadi disebut Sab'ul Masani. Ya. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Kang. Bisa dijawab langsung saya. Ya, baik. Penyebutan Sab'ul Masani ini disebut juga di dalam Al-Quran. Artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat diulang-ulang? Sebab surat Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Jadi setiap rokaatnya harus ada bacaan Al-Fatihahnya. Nah, adapun ketika kita misalnya, tadi sudah disampaikan, memang ada 2 pendapat. Bahwa bismillah itu termasuk ayat yang pertama atau bukan bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya bismillah itu tidak termasuk di dalam ayat pertama, berarti tidak 7 ayat. Nah, ulama yang menetapkan bahwa bismillah ini tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka di ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim, nah itu menjadi ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin menjadi ayat yang ke-7-nya begitu. Jadi tetap menjadi 7 ayat seperti itu. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya Kang ya? Ya, alhamdulillah. Ya, ada lagi ini di belakang? Aduh jauh, ini mic-nya harus digeser dulu nih kayaknya ke belakang. Silakan. Yang dari Pangandaran bukan? Oh, bukan. Dekat ini. Silakan ya. Ya, silakan bisa disebutkan dulu namanya Kang. Baik, terima kasih. Nama saya Utep Ahmad Zulfikor dari Cilolohan. Dari Cilolohan. Ya, dekat, silakan Kang. Begini Syekh, tadi kan Syekh menerangkan ada bahwa surat Fatihah itu di dalamnya ada yang dinamakan dengan surat munajat atau dinamakan surat munajat. Jadi saya tertarik dengan munajat atau curhat ini gitu. Karena sekarang banyak istilah curhat-curhat. Jadi saya juga mau curhat sekarang. Begini Syekh. Yang akan saya tanyakan berkenaan dengan adab curhat tadi. Tadi baru satu yang dinyatakan oleh Syekh yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab yang lain dalam curhat itu bagaimana? Karena kita kan sebagai manusia adalah menghambakan diri kepada Allah. Arti menghambakan diri itu melayani Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kenyataannya justru kita memaksa kepada Allah, ingin semua keinginan kita itu memaksa kepada Allah, ingin diwujudkan gitu. Nah, bagaimana Syekh? Terima kasih. Ya, baik. Betul itu. Memang kayak seperti itu, minta kayak kita itu menggiring Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Begitu ya, Kang ya? Curhatannya gitu. Gimana sih? Ya. Memang bagi orang yang beriman, iman itu percaya bahwa Allah itu pemberi rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan 99 nama yang sempurnanya. Semestinya kita itu percaya dah kepada Allah. Tapi bukan berarti kita nggak punya target, nggak punya cita-cita, atau nggak punya harapan. Akan tetapi bahwa yang terbaik itu adalah yang dari sisi Allah. Nah, sering hari ini kita kalau ada keinginan,
Kita nggak tahu keinginannya apa dari hawa nafsu atau keinginan dari akal, pikiran, dan hati. Itu persoalannya. Kita harus deteksi dulu ini. Apa keinginan dari hawa nafsu? Sebab kalau keinginan hawa nafsu, itu nggak ada batasnya. Namanya keinginan. Ingin A, ingin B, udah satu, pingin dua. Tidak ada batasnya. Itu namanya keinginan yang bersumber dari hawa nafsu kita. Akan tetapi kalau kebutuhan kita minta kepada Allah itu bersumber dari akal sehat beserta hati kita. Nah, biasanya yang suka maksa-maksa kepada Allah itu, kalau sudah keinginannya itu sumbernya dari hawa nafsu kita. Yang kadang tidak rasional. Bahkan tadi keinginannya nggak terbatas. Sementara kemampuan kita sangat terbatas. Maka akhirnya orang maksa kepada Allah, kemudian nggak dikabulkan, berhenti berdoanya, putus asa. Iya. Dikatanya udah pegel-pegel kok Allah nggak mengkabulkan begitu. Padahal yang harus dilihat itu kita terlebih dahulu. Apakah minta kita, keinginan kita berasal dari hawa nafsu atau dari akal pikiran yang sehat beserta hati yang jernih. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau yang kita harapkan, yang kita targetkan, itu bersumber dari pikiran yang sehat, dari hati yang bersih, maka kita minta kepada Allah, walaupun pada akhirnya kita harus percaya bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Itu. Ya, jadi kalau kita sudah keinginan kita, harapan kita dipastikan berasal dari akal sehat, berasal dari hati yang bersih, dengan usaha yang maksimal, maka 100% kita serahkan, kita gantungkan, kita wakilkan ketetapannya, takdirnya kepada Allah. Berarti kita percaya kepada Allah. Nggak mungkin Allah salah mentakdirkan. Allah tidak akan menzolimi sekecil apapun. Nah, inilah orang yang beriman, percaya kepada Allah. Baik. Sudah cukup ya, Kang ya? Curhatnya sudah barangkali ada pencerahan. Doanya itu jangan kalau udah capek berhenti gitu ya, terus aja berdoa. Silakan Pak, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya saya, mengapa ketika seseorang selesai berdoa selalu diakhiri dengan suratul Fatihah? Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Ini kita ketika kita berdoa kepada Allah, di antara sebagian umat Islam sering mengakhiri dengan bibarkati surah Al-Fatihah seperti itu. Ya. Sebab tadi bahwa salah satu dari nama surat Al-Fatihah itu adalah munajat. Ya, doa. Jadi apapun keinginan kita yang baik, maka kita bacakan surat Al-Fatihah. Karena dengan surat Al-Fatihah kandungannya doa. Bahkan doanya diajarkan oleh Allah. Lebih hebat daripada keinginan kita. Maka kalau kita ada keinginan, ada orang sakit, maka diakhiri dengan bibarkati, dengan barokah surat Al-Fatihah. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Jadi sudah mengandung doa, bahkan kandungan doa surat Al-Fatihah diajarkan dan dibimbingkan oleh Allah. Bahkan salah satu lagi, nama dari surat Al-Fatihah itu artinya adalah sebagai jampe. Ya, kalau bahasa Arabnya apa? Kalau pengobatan itu? Ruqyah. Nah, ruqyah itu jampe-jampe. Tapi jampe-jampenya bukan jampe yang jawokan apa itu. Ya, jadi Fatihah juga disebut sebagai jampe atau bahasa Arabnya ruqyah. Nah, sedikit nih ada cerita nih. Boleh nggak cerita? Boleh. Silakan. Dulu ada beberapa sahabat, dia musafir, di tengah perjalanan mau pulang habis bekalnya. Kemudian mampirlah ke satu kaum, orang kaum itu berjamaah pelit. Ya, kalau pelit satu orang kan bisa minta kepada yang lain. Ini kompak berjamaah pelitnya itu. Kayak korupsi berjamaah zaman sekarang itu.
Jadi ada pelit berjamaah juga. Nah, itu datang nggak dikasih air, gitu. Padahal kalau Nabi Ibrahim itu ada tamu, pokoknya sapi, domba Dikeluarin. dipotong. Dikeluarin. Nah, tapi perbekalan ini sudah apa? Sudah habis. Perjalanan pulang masih jauh. Kebetulan si pimpinannya itu, ketua kabilahnya itu sakit. Disengat oleh kalajengking. Sampai bengkak. Nah, ketika sahabat datang, mereka bingung, susah untuk mengobatinya. Maka bertanyalah kepada sahabat, bisa nggak mengobati? Kata sahabat ini kebetulan, ya, habis bekal dia minta pertolongan. Akhirnya siap, sanggup saya obatin, saya akan jampe-jampe. Tapi ada tapinya. Kalau sudah diobati harus dapat ujroh, artinya dapat upah, gitu. Ya, akhirnya sahabat itu hanya membaca surat Al-Fatihah aja, kemudian ditiup ke yang bengkak itu, kemudian bisa sembuh. Akhirnya alhamdulillah dapat beberapa ekor domba untuk bekal pulang. Ini sahabat ini cerdik, orang yang pelit, ya, di gimana? Ya diakalin. Akhirnya pulang, tapi di tengah perjalanan khawatir jangan-jangan apa yang telah dilakukannya tidak dibenarkan oleh Nabi. Jadi pulang ke Madinah yang dicari Nabi, pingin buru-buru nanya. Jangan sampai salah gitu. Akhirnya berjumpa Nabi, ditanyakanlah peristiwa itu, maka Nabi membenarkan. Satu, dibenarkan bahwa benar kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, termasuk minta kesembuhan, bacalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah disebut sebagai jampe-jampe. Yang kedua, boleh mengambil apa tadi? Ujroh, mengambil upah dari bacaan surat Al-Fatihah itu. Jadi legalah para sahabat karena perilaku dua tindakannya itu dibenarkan oleh Rasul. Inspirasi buat bapak-bapak ya kalau kehabisan bekal nanti. Bikin cerita yang ini aja. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Bacakan SMS yang sudah masuk di sini. Tapi kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, terima kasih pemirsa Radio TV masih. Ya, terima kasih pemirsa Radio TV masih di Cahaya Hati. Kita bacakan dulu SMS ini saya karena udah banyak yang sudah masuk, tapi sebagian para SMS ini memang sudah terjawab. Jadi kita akan pilih ini SMS yang memang menarik dan belum dibahas tadi di pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah. Namanya hamba Allah. Amin. Doakan. Amin ya. Hubungannya Rahman dan Rahim Allah dengan bencana alam yang menimpa di Indonesia, apakah ada apa kaitannya katanya atau tidak? Terima kasih. Silakan. Ya baik. Ar-Rahman Ar-Rahim itu baru dua nama. Nama Allah disebut dalam Al-Quran 99. Tapi yang sering muncul dan memang yang dominan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Akan tetapi ada juga seperti duntikom, artinya bahwa Allah itu menyiksa. Nah, ketika Ar-Rahman Ar-Rahim bahwa Allah itu adalah sumber rahmat, mengasihi dan menyayangi. Akan tetapi kalau perilaku manusia itu terus mengikuti, tidak mau mengikuti aturan Allah, maka Allah pun memberikan siksaan, memberikan azab ataupun peringatan kepada umat manusia. Seperti yang menimpa kepada para nabi dan para rasul. Tapi ada bedanya. Di satu waktu di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan disaksikan oleh para sahabat. Sujudnya lama sekali. Hampir para sahabat
menganggap Nabi ini seperti wafat, seperti meninggal. Saking lamanya. Nggak jauh dengan kita lah lamanya sujud. Beda nggak? Jauh beda nggak? Kirain seperti Nabi kita sujudnya lama gitu. Nah, setelah bangun dari sujudnya, kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah apa yang aku pinta ketika sujud kepada Rob, kepada Allah? Sahabat tidak tahu, maka Rasul menjelaskan, aku ketika sujud minta tiga permohonan, 3 proposal. Yang 2 di awal dikabulkan, yang 1 nggak dikabulkan. Mana? Yang pertama Rasul meminta bagi umatnya sampai hari kiamat, jangan ditimpa musibah dengan banjir seperti banjirnya di zaman Nabi Nuh. Jadi banjirnya itu semua gunung, semua tidak ada yang tersisa. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah jangan sampai dilanda dengan kemarau yang panjang. Dan yang ketiga, supaya umatnya itu bersatu padu, wahidah, umat yang satu tidak tercerai-berai. Kedua, permohonan dikabulkan oleh Allah. Maka tidak sampai terjadi ada banjir seperti tidak ada kelaparan yang panjang. Tapi yang ketiga ini, umatnya umatan wahidah, umat yang satu, umat yang terjalin ukhuwah, pecah belah, tidak dikabulkan oleh Allah sebagai bentuk ujian zaman ini. Tapi yang 2 ini dikabulkan, maka tidak terjadi lokal. Gitu. Nah, kasih sayang Nabi kepada umatnya sampai seperti itu. Begitu cintanya Nabi kepada sampai hari kiamat nanti. Nah, subuh pun datang, ya, atau peringatan dari Allah hanya mengingatkan saja, mengingatkan ini. Sebab sampai Allah atau ada banjir, ini dipaksa oleh manusia. Buat Allah marah, itu sebetulnya dipaksa. Allah tuh merahmati, mengasihi, menyayangi seperti gitu. Mungkin ibu dan bapak, ada yang punya anak nggak? Pingin nggak? Tewer tiap hari gitu. Jadi pingin ke anak itu membelai, mengasihi, menyayangi, menasehati gitu. Sebetulnya nggak mau marah-marah, nggak mau sampai jewer kuping, apalagi sampai putus. Nggak mau, jadi dipaksa oleh anak kita. Begitu juga Allah dipaksa oleh manusia sehingga Allah marah, Allah turunkan, Allah murka seperti itu. Ya, berarti tsunami sama yang ada di Aceh sama Pangandaran itu nggak ada apa-apanya. Itu masih kecil itu. Ya, baik. Ada telepon udah masuk, dicoba dulu. Ada? Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng sadi palimana Kang? Sareng Dindin. Kang. Di Kang Dindin, silakan Mohon. dengan pertanyaan. Langsung ke saya saja ya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai bacaan Fatihah ya. Ada kalanya orang setelah waladolin itu membaca Robbi Firli wali daya amin gitu kan, baca tanah Robbi Firli. Iya, kita mendengar. Itu apakah ada hadisnya gak yang sahih gitu kan? Baik. Itu kan di samping argumen alofika itu kan harus ada argumen hadis gitu yang sahih gitu kan. Soalnya kaifiat sholat itu dibahas dalam hadis ya, sahih gitu. Setelah salam Al-Fatihah itu yang sahih itu, yang rojih gitu. Setelah salam banyak Kang Dindin di Cibucang. Yang pertama tadi. Ya baik ini. Gitu. Tadi pertanyaannya mengenai setelah kita baca yang diakhiri waladhdallin
ada imam yang membaca. Ini kan kami hidup dengan Nabi. Bahkan sahabat pun mereka. Untung. Nah, membacakan Robi Gfirli seperti itu. Nah, akan tapi hadisnya itu di situ dengan amin. Akan tetapi kita tidak harus langsung menyatakan bahwa orang yang membaca Robi Gfirli itu salah atau bid'ah dan sebagainya. Mungkin mereka punya argumentasinya. Soalnya begini, bahwa kita meyakini semua umat Islam bahwa sumber kita tuh Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi kita siapapun, ulama yang manapun, kita ini sebagai subjek. Orang yang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jadi objeknya Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, kita harus sadar sebagai subjek, pasti tidak akan lepas dari subjektivitas. Ada kelemahan, ada kekurangan dalam menganalisis dan yang lain-lainnya. Artinya bahwa kita harus minimal menghormati terlebih dahulu, atau kita menanyakan kepada yang melakukan itu dalilnya atau landasannya. Itu yang lebih baik. Nah, jadi dalam hal ini, karena itu masuk ke dalam wilayah fikih, yang tentu kita harus arif dan bijaksana menyikapi perbedaan-perbedaan. Kemudian yang kedua, kita juga sering mendengar atau kita juga membacakan setelah kita misalnya sholat, imam misalnya membacakan surah Al-Fatihah kemudian sama-sama dibaca seperti itu. Nah, ini sebetulnya kembali kepada fungsi daripada surah Al-Fatihah itu sebagai doa. Jadi kita berharap walaupun tidak disebutkan apa sih keinginan si imam itu, kita berbaik sangka untuk kebaikan. Misalnya sholat yang pasti banyak kekurangan, semoga Allah menyempurnakan, memperbaiki, dan menerima sholat. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengabulkan, kita bacakan surah Al-Fatihah. Jadi kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai bentuk doa yang itu orang akan berbeda-beda dan kita berbeda orang yang meminta membacakan surah itu. Kalau kita melihat ini, maka tentu menghormati terlebih dahulu, menanyakan argumen. Terima kasih, itu jawaban yang tadi. Saya juga bertanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa kan? Yeah, Ada 3 doa yang diminta. Nah, Yeah. kalau misalkan kita itu dan permintaan sujud mana, apakah Ya, yang kami baca di dalam Rasulullah SAW, yang paling beliau hayati di dalam sholat. Munajat curhatnya kepada Allah itu ketika sujud di dalam sholat. Jadi sebelum bangkit untuk, terutama ketika sholat sendiri. Jadi kalau sholat sendiri, Rasul baca termasuk sujudnya. Tapi kalau jadi imam, adil, pertengahan saja. Kita jadi imam, apalagi di belakang ada calon mertua. Itu dipanjang-panjang. Ya, dipanjang-panjang. Ya. Nah, padahal sunnahnya itu kalau berjamaah, di belakang kita ada yang buru-buru, ada yang punya hajat, ya, maka mu'tadil, pertengahan saja. Nah, kalau pas sholat sendiri, inilah kesempatan terbaik.
dalam bacaannya, termasuk tadi dalam sujud ketika meminta kepada Allah. Itu kesempatan terbaik untuk memanjangkan bacaan dan permohonan kita. Sebenarnya kalau misalkan dalam sujud seperti itu, misalkan sujud kita doa meminta gitu. Nah, setelah kan berarti setelah baca itu ya, subhanallah dan Betul. Nah, itu kalau misalkan memintanya itu boleh dengan bahasa kita sendiri atau yang dimengerti, nggak harus sama bahasa Arab seperti itu. Ya, jadi di dalam permohonan itu ada permohonan yang memang atau bacaan yang sudah ditetapkan, ya, diajarkan oleh Nabi. Tapi yang namanya keinginan dan permohonan-permohonan yang baik kita kepada Allah, kita juga boleh dengan bahasa kita sendiri, ya, dengan bahasa kita sendiri, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Tetapi kita di dalam hati saja permohonannya, gitu, tanpa harus ditalafudkan atau diungkapkan seperti itu. Baik, kita akan istirahat dulu. Nanti juga terakhir SMS-nya karena nanti kita masuk di segmen terakhir, kemudian kesimpulan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita sudah berada di segmen terakhir. Nggak terasa kita sudah hampir 1,5 jam menemani pemirsa di rumah di program Cahaya Hati. Tapi kita masih akan bacakan SMS yang sudah masuk. Ini pertanyaannya, apakah Islam dan Al-Quran itu sudah ada pada zaman Nabi Adam? Nah, sebelum turun Al-Quran, manusia itu berpedoman kepada apa katanya Syekh? Oh iya, baik. Ini pertanyaan yang baik sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia tidak dilepas begitu saja, akan tetapi Allah menurunkan jalan, Allah menurunkan bimbingan yang disebut dengan risalah Islamiyah. Nah, hanya satu risalah saja, nggak ada 2 agama, 3 agama, satu risalah saja. Seluruh para nabi dan para rasul mendapatkan risalah yang sama, risalah Islam. Sisi kesamaannya di wilayah akidah. Artinya risalah yang sama, seluruh para nabi mendapatkan risalah. Sebab dalam risalah Islam itu dibagi 2. Yang pokok, ada yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, ada yang berkaitan dengan syariat, dengan aturan-aturan. Nah, seluruh para nabi dan para rasul mendapatkan risalah yang sama. Dari sisi akidah tentu adalah itu sebagai risalah yang utama, sama. Yang beda adalah dari sisi syariat atau aturannya. Kenapa? Karena zaman itu kan berubah-ubah. Perkembangan hidup itu terus bergerak dinamis. Maka syariat itu ada perbedaan-perbedaan dari satu nabi ke nabi yang lainnya. Mereka mendapatkan wahyu, ada yang berbentuk Alkitab, seperti Taurat, Injil, Zabur, ada yang berbentuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran saja. Itulah yang dijadikan jalan, yang dijadikan sumber hukum bagi umat terdahulu. Bagi umat akhir zaman, turunlah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sempurna dan dipelihara sampai hari kiamat. Sehingga kitab-kitab terdahulu itu tidak dipelihara oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, termasuk suhuf-suhufnya. Kenapa? Karena bersifat lokal dan tidak bersifat permanen. Hanya bagi kaumnya masing-masing. Sehingga tidak dijaga, dipelihara oleh Allah. Kitab-kitab yang diberikan, yang diturunkan kepada mereka. Ya, sebab bersifat temporer dari sisi waktunya. Bersifat lokal dari lingkungannya. Akan tetapi Nabi akhir zaman ini diutus untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi bersifat universal. Al-Qur'an sebagai sumbernya bersifat universal. Sekaligus Al-Qur'an itu telah merangkum ajaran para nabi, para rasul sebelumnya. Jadi cukuplah Al-Qur'an. Maka kitab-kitab sebelumnya tidak dijaga oleh Allah, sebab Al-Qur'an telah merangkum dari apa yang telah diturunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf sebelumnya. Nah, maka Al-Quran inilah yang bersifat universal dan akan dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat.
Sehingga dari penafsiran-penafsiran setiap zaman, ada ulama-ulama yang menafsirkan untuk menjawab tantangan zaman. Redaksi Quran tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tapi dengan penafsiran, dengan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, yang diberikan kepada al-ulama sebagai pewaris Al-Quran, yang akan mampu menjawab tantangan-tantangan dari problematika-problematika kehidupan. Ya. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Popoh. Apakah semua manusia yang ada di dunia ini akan diberi Ar-Rahman sama Ar-Rahim sama Allah? Ya. Kalau ini dijelaskan. Makhluk mendapatkan ar-Rahmannya Allah, diciptakannya aja sebagai wujud dari Rahmannya Allah. Allah beri kehidupan. Ya. Akan tetapi tidak setiap makhluk, tidak setiap manusia dapat rahimnya, sebab rahim itu spesial, disayangi oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, rahim inilah yang akan permanen sampai hari kiamat. Kita akan mendapatkan sayangnya Allah, rahimnya Allah. Amin. Baik, ini selanjutnya tadi ini ke doa nih, Syekh. Ya. Tata cara atau tata krama berdoa itu yang baik tuh seperti apa katanya? Ya, di dalam berdoa kepada Allah tentu kita diajarkan ada dua adab. Adab yang berbentuk lahiriah, ada adab yang berbentuk batiniah. Ya, adab lahiriah ya sebaiknya kita punya wudu dalam keadaan bersih, kemudian kita menghadap ke kiblat. Kemudian ada yang terpenting lagi yaitu adab batiniah kita, yaitu harus tersambung kepada Allah. Bahwa yang kita pinta itu hadir di hadapan kita. Hadir di hadapan kita bukan Allah membutuhkan tempat, tapi begitu Allah itu dekat, bahwa Allah lah yang meliputi dimensi ruang dan waktu. Allah yang menguasai dimensi ruang dan waktu. Yakinkanlah bahwa Allah itu hadir di hadapan kita, dekat dengan kita. Artinya kita tersambung hati kita kepada yang kita pinta. Jangan sampai kita kayak minta, tapi kita tidak seolah-olah bahwa yang dipinta itu ada di hadapan kita. Nah, jadi yakinkanlah, hadirkan hati kita bahwa yang kita pinta Allah ada di hadapan kita, mendengar kita, permohonan kita, sehingga kita akan tersambung hati kita. Ya, baik, itu dia jawabannya. SMS-nya nggak bisa kita bacakan semuanya karena kita harus mengambil kesimpulan dulu, Syekh. Karena kan ini baru beberapa ayat yang kita bahas. Barangkali untuk kesimpulan sementara nih dari apa yang kita bahas dari awal sampai saat ini gimana? Ya baik, jadi untuk kesimpulan di episode ini, karena belum tuntas untuk membedah tafsir 7 ayat, hanya ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi kalau disimpulkan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberikan satu surat. Bahkan surat Al-Fatihah ini belum Allah turunkan kepada umat-umat yang lainnya. Jadi spesial surat Al-Fatihah ini bagi umat akhir zaman, bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang kedua, terus hayati dan maknai surat ini karena menjadi pembuka bagi surat-surat yang lainnya. Sehingga kita akan mengetahui agungnya Allah, kuasanya Allah, tadi sayangnya Allah, indahnya agama yang diturunkan oleh Allah, risalah Allah. Kalau kita terlebih dahulu masuk kepada pintunya, ya kita masuk ke gedung ini tentu harus lewat pintunya terlebih dahulu. Baru kita akan mengetahui dalam-dalamnya. Jadi surat Al-Fatihah ini penting bukan sebatas dibaca. Tadi disebut Sab'ul Masani. Tiap sholat, tiap rakaat kita ulang-ulang surat Al-Fatihah itu. Tentu kita bukan sebatas membacanya, tapi bagaimana terus kita hayati, terus kita dalami kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Supaya kita lebih merasakan agungnya Allah, mulianya agama Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa kita diajarkan dalam surat Al-Fatihah ini bahwa kita harus selalu meminta kepada Allah. Bahwa kitalah yang butuh, jangan dijungkir balik. Ibadah kita itu untuk Allah. Jadi seolah-olah Allah yang butuh kita. Ini terbalik sekali. Jadi
cara pandangnya, mindsetnya itu kita yang butuh kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan ibadah, Allah menurunkan agama bukan untuk membelenggu kita, bukan untuk membebani kita, tapi agama adalah bagian dari rahmat Allah yang sempurna, nikmat Allah yang sempurna, yang harus kita syukuri dan kemudian kita hayati dan kita amalkan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dia Allah menjadikan agama bagi kalian bukan untuk membebani. Nah, kalau orang awam berpikir, datang waktu sholat, apalagi zuhur, lagi kotor-kotoran, aduh capek. Padahal suruh istirahat terlebih dahulu, lewat wudu dibersihkan, kemudian sujud dan ruku. Jadi artinya ibadah kita adalah bukan untuk Allah, kembali kebaikannya untuk diri kita sendiri. Perintah Allah bukan sebatas memerintah untuk kebaikan kita, larangan Allah bukan sebatas melarang, tapi kebaikannya untuk kita. Nah, jadi agama dihadirkan oleh Allah bukan untuk membebani kita, untuk mengatur kita, menjadi jalan kita, menjadi petunjuk bagi kita, supaya hidup itu mudah. Dengan aturan, hidup menjadi mudah, hidup menjadi bahagia. Kita menuju kepada Allah harus menggunakan jalannya. Tanpa menggunakan jalan, seperti pesawat apa tuh? Airlines. Malaysia Airlines tuh. Ya, jadi tidak menggunakan jalannya, putus, lost kontak, maka akhirnya sampai sekarang belum ditemukan. Manusia membutuhkan komunikasi dengan Allah. Medianya adalah agama, supaya manusia tersambung kepada Allah, bisa nanti menempuh destinasi, tujuan utama kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Agama bukan sebatas menjanjikan kebahagiaan di akhirat, catat baik-baik, agama menjanjikan pula kenikmatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia. Mangkana yuridu thawaba dunya fa indallah thawabu dunya wal akhirah. Barang siapa yang hanya berharap aspek dunia saja, seperti orang awam, seperti orang yang tidak beriman, Allah menyatakan di sisi kami, di balik agama Allah ini ada dua pahala, pahala dunia dan pahala akhirat. Jadi otomatis kita beribadah untuk meraih dua kesuksesan, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya, baik. Berarti untuk pembahasan mengenai menyikap tafsir Al-Fatihah ini masih akan dilanjutkan. Ya, insya Allah. Ya. Jadi karena ini juga yang dari Pangandaran jangan bosan-bosan Pak datang ke sini, jangan kapok ya. Yang lainnya juga boleh. Mungkin ini yang hadir ini biar studionya diperbesar ya. Nanti ada Pak Direktur di sini. Mohon maaf ya kurang nyaman ya Pak, karena biasanya ini saya kira nggak sebanyak ini yang dari Pangandaran juga hadir. Tapi terima kasih, mudah-mudahan langkah Bapak dari Pangandaran itu dicatat sama kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ya pemirsa, demikian untuk perjumpaan kita di episode malam hari ini, karena bersama Syekh ini insya Allah kita akan terus jadwalkan di minggu ketiga ya Syekh ya. Di minggu ketiga itu nanti untuk bapak-bapak juga para jemaah dari Pondok Pesantren Al-Idrisiyah bisa hadir nanti di minggu ketiga. Ya silakan saja bisa hadir setiap jam 8 sampai dengan setengah 10 ini. Dan mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini bisa bermanfaat insya Allah. Ini pembahasannya karena masih akan diteruskan, masih banyak sekali yang akan kita bahas. Terima kasih, mohon maaf ini SMS-nya nggak kita bisa bacakan semuanya. Yang telepon juga ini susah masuk, mohon maaf juga. Ya, pokoknya malam hari ini mudah-mudahan pertanyaannya bisa terwakili dengan pertanyaan Bapak yang ada di sini. Kemudian pertanyaan yang dari SMS yang sudah kita bacakan. Saya Hilmi Pramudia juga Syekh pamit dari Cahaya Hati episode malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। Sejak tahun 1932, Al-Idrisiyah telah banyak berperan serta mendidik dan mencerdaskan umat dengan diselenggarakannya lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal yang terdiri dari pondok pesantren, PAUD, TKA, TPA, DTA, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan SMK.
Dengan model pendidikan terpadu dan menyeluruh yang diterapkan sejak dini dan dibekali dengan berbagai macam skill di berbagai bidang, diharapkan peserta didik mampu menjadi uswah hasanah bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta mampu menjadi pribadi muslim dan muslimah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.